الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melimpahkan dan memanjatkan puji dan syukur sebanyak-banyaknya atas semua taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Kita bersyukur karena dimudahkan untuk senantiasa tetap di atas Islam, di atas iman, di atas petunjuk Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala kebaikan bagi kita dalam Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kemauan untuk memberi perhatian kepada agama kita. Kita diberi taufik untuk mengusahakan kebaikan bagi iman dan keyakinan kita, yang tentu saja ini merupakan ciri-ciri hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika seseorang punya keinginan untuk memperbaiki apa yang kurang dalam dirinya, apalagi yang itu berhubungan dengan masalah dinnya, masalah agamanya, masalah keyakinannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah ingin untuk menyesatkan dia, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit dan berat, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Maka pertanda seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dalam agamanya kalau dia lapang dada menerima Islam, menerima kebenaran. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwa akidah yang benar, pemahaman Islam yang benar itu sesuai dengan hati manusia, akan menjadikan lapang dan tenang jiwa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam, beliau mengatakan al-ithmu mahaka fi sadrika wa taraddada fi nafsika. Yang namanya dosa itu adalah yang membuat kamu ragu dan membuat jiwamu tidak tenang menerimanya. Oleh karena itulah di antara tanda-tanda utama orang yang beriman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira dengan perbuatan baik dan merasa susah dengan perbuatan buruk, maka berarti dia adalah orang yang beriman. Oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dikumpulkan di majelis ini dalam rangka membahas tentang dakwah salafiyah, membahas tentang metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita semua
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar dimasukkan ke dalam golongan mereka, agar dimudahkan untuk meniti jejak-jejak mereka, sehingga kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas pemahaman Islam yang benar, di atas akidah Islam yang sahih, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Tentu saja kewajiban seorang muslim untuk mengenal akidah yang benar, mengenal pemahaman yang benar dalam Islam, ini merupakan perkara yang paling utama, merupakan kewajiban yang paling ditekankan dalam hidup seorang muslim. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian tentu tidak akan menerima dari seorang yang datang menghadapnya kecuali dengan membawa pemahaman Islam yang benar, yang tidak ada padanya kesalahan, tidak ada padanya kekeliruan dalam memahami agama Islam ini. Kita semua tahu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat artinya adalah selamat dari dua hal. Selamat dari segala syubhat, kerancuan yang bertentangan atau yang menentang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat dari segala macam kerancuan yang bertentangan dengan sesuatu yang seharusnya diyakini dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga selamat dari syahwat, dari syahwat yang bertentangan dengan perintahnya. Jadi dalam beragama kita dituntut untuk benar dalam dua hal. Pertama, yang berhubungan dengan berita-berita yang Allah sampaikan dalam agamanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah ilmiah, kita harus menyikapinya dengan benar. Ketika Allah misalnya memberitakan tentang kenikmatan di sorga, kita wajib membenarkan dan tidak boleh ragu sedikit pun terhadap hal tersebut selama berita tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ketika Allah memberitakan tentang malaikat misalnya, kita wajib membenarkannya, kita wajib meyakini bahwa itu adalah benar seperti yang Allah beritakan dan seperti yang diberitakan oleh nabinya Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ini yang berhubungan dengan berita, inilah masalah-masalah ilmiah yang berhubungan dengan akidah dalam agama. Kemudian yang kedua, perintah dan larangan Allah yang harus kita sikapi dengan tunduk dan mengikutinya. Tunduk dan mengikutinya. Oleh karena itulah hati yang selamat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah hati yang ketika dia itu menghadapi berita dari Allah, maka dia tunduk dan segera membenarkannya, baik itu dianggapnya masuk akal atau tidak masuk akal. Dan ketika dia menghadapi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia segera mengikutinya, berusaha untuk melaksanakannya, dan berusaha untuk menyampingkan hawa nafsunya, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pertimbangan mengikuti hawa nafsunya. Inilah hati yang selamat, atau dalam ungkapan lain Ibnu Qayyim mengatakan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala ketundukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat dari segala bentuk ketaatan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya hal ini, tentu saja kerusakan-kerusakan dalam agama, apalagi kondisi di akhir zaman, akan sangat mengancam
kondisi hati seorang muslim. Sudah berlalu masa yang panjang antara hidup kita saat ini dengan zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tentu saja kerusakan-kerusakan itu sudah timbul. Bahkan semakin tahun, semakin datang satu masa, maka akan semakin muncul banyak kerusakan yang lainnya. Karena ini merupakan sunnatullah, bahwa setiap satu zaman itu makin jauh dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak pula kerusakan-kerusakan yang timbul. Oleh karena itu, kalau di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang munafik, maka di akhir zaman lebih banyak lagi orang-orang munafik yang berkedok Islam, yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari keburukan mereka. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, innal ahda kullama kana lisunnati aqraba kana sawabu aghlaba. Sesungguhnya satu masa itu semakin dekat dengan masanya sunnah, makin dekat dengan masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebenaran pun semakin dominan. Oleh karena itulah generasi yang semakin dekat zamannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebenarannya mereka masih lebih murni dibandingkan dengan generasi setelahnya. Kalau kita mau perumpamakan seperti aliran air, tentu saja yang lebih dekat dengan mata air yang masih jernih, maka kebersihannya masih bisa lebih terjamin dibandingkan dengan aliran air yang semakin jauh dari sumber airnya. Dan ini yang kita dapati dari banyak athar atau riwayat-riwayat para sahabat yang menjelaskan masalah ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamuta sunan." Tidaklah datang kepada manusia satu masa, satu tahun, kecuali mesti mereka pada tahun tersebut akan menghidupkan satu penyimpangan, satu bid'ah, sekaligus mereka mematikan satu sunnah, sehingga lama-kelamaan semakin banyaklah sunnah-sunnah yang mati dan semakin banyak bid'ah-bid'ah yang muncul. Semakna dengan ini, sahabat yang mulia lainnya, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan di depan murid-muridnya, insyaallah athar ini ma'ruf, antum pernah dengar. Beliau pernah mengumpamakan tentang kecilnya atau semakin redupnya cahaya sunnah di akhir zaman, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar dibutuhkan kesabaran dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim bisa berpegang dengan sesuatu yang semakin sedikit dan semakin banyak orang-orang yang menyelisihinya ini. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengambil 2 buah batu yang kemudian disusunnya 2 buah batu ini, disusun, dijadikan satu di atasnya, menumpuk di atasnya. Kemudian beliau tanya kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, hal tarawna baina hadainil hajaraini minan nur, apakah kalian bisa melihat ada cahaya di antara kedua batu ini? Maka otomatis murid-muridnya menjawab, ya Hudzaifah atau ya Aba Abdurrahman, ma nara bainahuma minan nuri illa qalila. Kami tidak bisa melihat cahaya di antara kedua batu tersebut kecuali sangat sedikit. Waktu itu beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, la tafshuwannal bid'ah hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajarain. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh-sungguh nanti di akhir zaman kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu akan tersebar sampai-sampai kebenaran tidak lagi terlihat kecuali sekedar cahaya yang muncul di antara, seperti cahaya yang muncul di antara dua batu ini. Wallahi la tafshuwannal bid'ah hatta idza turika minha syai'un qalu turikatis sunnah. Demi Allah, sungguh-sungguh bid'ah akan tersebar di mana-mana, sehingga jika ada yang meninggalkan sesuatu dari bid'ah tersebut, orang-orang akan beranggapan bahwa
justru sunnah yang telah ditinggalkan. Jadi ini gambaran tentang asingnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Yang ini mengharuskan bagi setiap muslim yang ingin menjaga keselamatan dirinya, yang ingin menjadikan hatinya itu selamat dari berbagai penyimpangan agar dia nanti selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengharuskan baginya untuk bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari akidah yang benar, mempelajari metode pemahaman yang benar, karena benar-benar agama Islam di akhir zaman akan asing. Agama Islam di akhir zaman, akidah Islam yang benar di akhir zaman akan berusaha dikaburkan oleh syaitan, ditutupi dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani fid din rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih juga telah memberitakan kepada kita tentang munculnya berbagai macam kerusakan, munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Yang ini juga mengharuskan kita berhati-hati. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimah. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian segera melakukan amalan saleh sebelum nanti datangnya atau muncul fitnah-fitnah yang bentuknya itu seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ketika itu ada orang yang di pagi harinya dia masih dalam keadaan beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir, dan ada orang yang di sore harinya dia masih dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fitnah di akhir zaman itu sangat dahsyat. Datangnya susul menyusul, silih berganti. Ditambah lagi fitnah tersebut digambarkan bentuknya itu sangat gelap, sehingga orang tidak menyadarinya bahwa dia telah terjerumus ke dalam fitnah. Tentu saja dalam kondisi seperti ini cuma pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan seorang muslim. Kemudian melalui pemahaman yang benar, akidah yang kuat yang akan menerangi jalannya, karena sudah kita ketahui akidah yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan cahaya bagi orang yang beriman sehingga dia bisa menerangi segala sesuatu yang ada di hadapannya. Saya sudah pernah bahas berkali-kali bahwasanya fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan al-hayat dan nur bagi seorang muslim. Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang tadinya mati, ya ini tidak mendapatkan petunjuk, kemudian kami hidupkan dengan petunjuk kami, dan kami berikan baginya cahaya yang dengan cahaya ini dia berjalan di kalangan manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah fungsi akidah yang benar, memberikan cahaya. Makanya Al-Quran itu disebut, salah satu namanya adalah Al-Furqan, li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika malaikat turun, Rasulullah SAW bermimpi ada dua orang malaikat yang turun. Di antaranya malaikat itu mengatakan, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembeda di antara manusia, karena beliau membedakan antara yang hak dan yang batil. Inilah akidah yang benar, memberikan penerangan bagi orang-orang yang beriman sehingga semua urusannya jelas, karena dia selalu kembali kepada Allah dengan berdoa, kemudian dia selalu kembali kepada petunjuk Allah yang dipelajari dari ilmu yang dikajinya, sehingga dengan ini dia akan bisa menghadapi berbagai macam syubhat. Antum pernah dengar hadis tentang dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang seorang pemuda yang
dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang termasuk mujahid yang paling utama dalam Islam, yaitu ketika dia berhadapan dengan Dajjal di akhir zaman. Bayangkan, fitnah Dajjal itu adalah kerusakan yang sangat besar yang bahkan diingatkan oleh semua nabi karena besarnya kerusakan tersebut. Sehingga sangat sulit orang yang berhadapan dengan makhluk yang satu ini untuk selamat. Tapi pemuda ini ketika berhadapan dengan Dajjal, bahkan ketika Dajjal menampakkan keanehan-keanehannya, dia semakin yakin bahwa ini adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, pemuda ini mengatakan, "Anta Dajjalul kadzdzabul ladzi haddatsana anka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kamu adalah Dajjal pendusta yang telah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Para ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemuda ini untuk menghadapi Dajjal, padahal fitnahnya Dajjal banyak telah menjerumuskan manusia, adalah dengan taufik dari Allah melalui apa? Melalui sunnah yang dipelajarinya. Karena dalam hadis ini dia mengatakan, engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan hadisnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memang mendalami ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, inilah gambaran fitnah di akhir zaman. Demikian banyak yang mengharuskan seorang muslim benar-benar harus berhati-hati. Kesamaran, kemudian gelapnya fitnah tersebut dibalut oleh syaitan dalam bentuk yang seolah-olah nampaknya seperti kebenaran. Karena kita mengetahui syaitan menggoda manusia dengan berbagai cara. Dan dia sangat ahli dalam menjerumuskan manusia dan menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang-orang yang mereka tidak punya perhatian sama agama, maka syaitan akan menggoda mereka dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa-dosa yang semakin menjauhkan mereka dari agama. Dalam artian dosa-dosa yang berhubungan dengan syahwat, seperti digoda untuk zina, naudzubillahi min dzalik, minuman keras, yang berhubungan dengan fitnah harta dan yang lainnya. Ini bagi orang-orang yang tidak mengenal agama, karena memang secara asal mereka memiliki malas untuk beragama sehingga didatangi dari sifat malasnya. Adapun orang-orang yang punya semangat beragama, maka syaitan tentu saja menerapkan cara lain untuk menggoda mereka. Orang-orang yang sudah terlanjur punya semangat, punya kemauan untuk beragama, maka syaitan menggodanya dari arah semangat tersebut. Maka salah seorang ulama salaf mengingatkan hal ini dalam sebuah ucapannya dengan mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Yang pertama, imma ila tafritin wa tafsir. Syaitan menggoda manusia untuk kurang dan malas melaksanakannya. Ini biasanya orang-orang yang tidak senang sama agama, orang yang memang secara asal malas beragama, digoda untuk kurang dan malas. Wa imma ila guluwin wa mujawazah. Godaan yang kedua adalah digoda manusia untuk bersikap berlebihan dan melampaui batas. Ini bagi orang-orang yang secara asal punya kecenderungan semangat beragama. Kata ulama salaf ini, wala yubali bi ayyihi ma dhafira, dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya untuk menggoda manusia. Nah, inilah syaitan. Jadi dengan cara dua godaan ini, maka upaya dia untuk menyimpangkan manusia bisa diterapkan pada semua jenis manusia. Tidak peduli orang yang asalnya semangat beragama atau orang yang cenderung malas beragama. Makanya dari sinilah kita lihat kenapa banyak orang-orang yang punya semangat beragama, punya kecenderungan semangat beragama, ternyata kita menyaksikan mereka begitu melakukan penyimpangan-penyimpangan juga dengan semangat sekali, seolah-olah itu adalah kebenaran. Dan ini tentu saja merupakan hal yang sangat disukai oleh syaitan, oleh iblis ketika menggoda manusia.
ketika dia berhasil mengesankan di hadapan manusia bahwasanya sesuatu yang batil itu adalah kebenaran. Zayyana lahumus syaitan su'a amalihim. Syaitan telah menghiasi bagi mereka keburukan-keburukan amal mereka sehingga mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah Allah berfirman, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Kata-kata indah yang menipu untuk memperdaya agar mereka menganggap keburukan tersebut adalah kebenaran. Ini tentu saja sangat disukai oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena kalau satu kesalahan disadari oleh manusia bahwa itu adalah keburukan, tentu saja mereka akan mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah beristighfar. Tapi ketika syaitan berhasil mengesankan kepada manusia satu keburukan sehingga dianggapnya baik, maka dari sini manusia tersebut tentu tidak akan mau bertobat dari kesalahannya. Dari segi sinilah Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menjelaskan bahwa mengapa kesalahan yang berupa syubhat, kerancuan dalam memahami agama, kesalahan yang di atas namakan agama, itu lebih parah hukumnya, lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan kesalahan yang tidak demikian. Kesalahan jenis orang-orang yang di pinggir jalan, mabuk-mabukan, ini juga keburukan, berbuat zina dan seterusnya, ini adalah keburukan. Tapi kita dapati kebanyakan mereka menyadari bahwa itu adalah salah, karena tidak dikaitkan dengan agama. Dalam artian mereka tidak mengatakan hal ini merupakan kebaikan dalam agama. Sehingga kita dapati mereka akan malu kalau bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Pengakuan-pengakuan dari mereka juga banyak kita dapati dalam tulisan-tulisan, di majalah-majalah, di koran-koran, bahwa mereka mengakui kesalahannya. Tapi beda dengan orang-orang yang cenderung semangat beragama. Kalau dinasihati mereka tidak merasa bersalah. Meskipun diberitahu ini adalah sesuatu hal yang menyimpang, tidak pernah dicontohkan oleh para ulama misalnya. Oleh para ulama ahlu sunnah, mereka mengatakan apa salahnya? Ini kan baik-baik saja. Ini kan adalah kebenaran. Ini kan adalah kebaikan. Maka disinilah perhatikan bagaimana iblis berhasil menjerumuskan manusia dengan model dosa yang tidak diketahuinya, bahwa itu adalah perbuatan dosa yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah bawakan sebuah athar yang athar ini secara sanadnya sangat lemah, tapi sering digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya yang menunjukkan secara makna benar ya, bahwa iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bidzunub, aku selalu membinasakan manusia dengan perbuatan dosa dan maksiat. Fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah, tapi mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata iblis, falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat kenyataan itu, bathaqtu fihimul ahwa, maka aku pun menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka. Maka setelah itu fahum yudnibun, setelah itu mereka berbuat dosa, wala yatubun, dan mereka tidak akan bertobat, tidak mau bertobat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Nah, inilah yang jadi masalah. Jenis dosa inilah yang kemudian menjadikan manusia, menjadikan orang-orang yang cenderung beragama, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, merasa penyimpangan yang dilakukannya adalah kebaikan, sehingga dia berani mendakwakannya, berani meyakininya sebagai kebenaran, berani dia menyampaikannya di mimbar-mimbar masjid, karena dia meyakini itu adalah amal yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis dosa yang seperti ini tidak ada seorang pun di antara kita yang berani menjamin dirinya selamat dari kemungkinan tersebut. Mungkin kalau saat ini kita tidak merasa punya penyimpangan karena kita tidak pernah mungkin menyatakan keyakinan kita atau didengar orang lain. Masih banyak kemungkinan hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat keimanan yang belum sempurna dalam diri kita. Masih banyak mungkin cabang-cabang iman yang wajib untuk dipenuhi belum kita pelajari dengan baik.
cuma karena tidak pernah kita ungkapkan sehingga didengar orang lain yang paham, atau tidak pernah kita tulis dalam bentuk tulisan sehingga tidak ketahuan kesalahannya, maka kita merasa tidak ada yang bermasalah dalam diri kita. Nah, oleh karena itulah dalam menghadapi kenyataan seperti ini, orang yang beriman tentu khawatir akan keselamatan dirinya. Karena Nabi SAW ketika memberitakan tentang munculnya berbagai fitnah di akhir zaman, beliau tidak mengecualikan seorang pun untuk selamat kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik darinya, kecuali orang-orang yang berpegang dengan petunjuknya. Inilah yang kita berharap, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang mereka, golongan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti pemahaman yang benar, yang insyaallah ayat-ayatnya sudah sering kita dengar tentang golongan yang selamat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni mengikuti mereka dalam ilmu dan amal, dalam keyakinan dan praktek amal. Mereka inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Ini yang kita berharap, semoga termasuk golongan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dengan ihsan, mengikuti pemahaman mereka dengan baik, yang tentu saja tidak akan mungkin kita bisa capai kecuali dengan mempelajari akidah mereka, mempelajari metode pemahaman mereka. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama, yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya, disahihkan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan ulama yang terdahulu tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Ini juga hadis yang sangat kita kenal semua. Rasulullah SAW memberitakan tentang mereka ini, kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Semua masuk neraka atau diancam masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah, yang diterangkan oleh Nabi SAW maknanya dalam hadis yang lain, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahamanku atau metode pemahamanku dalam beragama dan yang dipahami oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini Nabi SAW menerangkan kepada kita, yang ini menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna karena menjelaskan segala permasalahan beserta jalan keluarnya. Nabi SAW ketika menyebutkan permasalahan untuk mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa penyimpangan-penyimpangan di akhir zaman itu lebih banyak macamnya dibanding dengan jalan keselamatan yang cuma satu-satunya. Oleh karena itu, upaya manusia untuk selamat harus lebih berlipat ganda lagi. Harus lebih berlipat ganda lagi karena ternyata bentuk-bentuk godaan syaitan yang digunakannya untuk menyesatkan manusia itu demikian bermacam-macam. Antum tahu semua waktu para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa ini, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Di sini jalan yang menyimpang itu digambarkan dalam bentuk subul, ya, ini banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Yang ini tidak menutup kemungkinan ada orang yang merasa dia selamat padahal dia telah terjerumus ke dalam salah satu bentuk penyimpangan tersebut. Asy-syubhat, al-bid'ah wasyubhat, kata para ulama, artinya yaitu jalan-jalan bid'ah dan syubhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami agama. Yang kita tahu dalam hadis Ibnu Mas'ud yang sahih riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bentuknya atau sifatnya jalan-jalan menyimpang tersebut, beliau mengatakan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada masing-masing jalan yang menyimpang tersebut ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Oleh karena itu, jalan yang menyimpang itu bermacam-macam. Makanya yang namanya bid'ah itu bermacam-macam, sedangkan sunnah itu satu. Jalan yang lurus cuma satu. Inilah yang menjadi kendala bagaimana kita bisa selamat di akhir zaman yang demikian banyak fitnah,
sementara jalan yang lurus cuma satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang yang lainnya itu sangat banyak. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman, yang dia mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan-kegelapan, bentuknya jamak kepada nur, cahaya yang cuma satu. Nah ini tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya kecuali orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk kita bagaimana memahami metode pemahaman tersebut. Maka saya akan bawakan beberapa keterangan dari para ulama yang menjelaskan tentang beberapa metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan mereka dengan pemahaman-pemahaman menyimpang yang lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Perlu antum ketahui dan insyaallah sudah pernah antum dengarkan, akidah sama manhaj itu berbeda. Berbeda dalam satu sisi dan juga bisa dikatakan sama dalam satu sisi. Karena manhaj itu lebih luas artinya. Kalau kita mengatakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini secara bahasa manhaj artinya adalah thariqatul faham, metode pemahaman, yang berarti dia mencakup semua masalah agama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya metode pemahaman dalam berakidah. Nanti ada metode pemahaman Ahlus Sunnah dalam misalnya muamalah, dalam menyikapi orang yang salah, dalam hal yang berhubungan dengan masalah ibadah dan masalah-masalah agama yang lainnya. Sedangkan akidah antum ketahui itu lebih terkhusus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan seorang muslim, hal-hal yang disebutkan dalam rukun iman. Oleh karena itu dalam segi ini yang namanya manhaj itu lebih luas artinya karena dia mencakup semua permasalahan agama. Nah, dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, yang beliau adalah seorang doktor di bidang fikih yang mengajar di pasca sarjana Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Kun Salafiyan Alal Jaddah beberapa manhaj umum, ya, metode pemahaman umum dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan mereka dengan pemahaman-pemahaman bid'ah yang lainnya. Kesimpulannya yang pertama, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqadi bal wa fi jami'i abwabid din ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim lin nususi ala dhawi fahmi salafis salih. Hasruhum, mereka membatasi, mengkhususkan masdar talaqi, sumber pengambilan ilmu, sumber pengambilan pemahaman agama dalam masalah akidah dan masalah-masalah agama yang lainnya pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memahami nas-nas tersebut berdasarkan petunjuk para ulama salafus saleh. Ini manhaj mereka yang paling menonjol, yang membedakan mereka dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Dari sinilah kita lihat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa dibangun di atas dalil, baik dalam masalah akidah maupun masalah-masalah agama yang lainnya, senantiasa dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada dalil maka mereka selalu mengikutinya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dinisbahkan kepada orang tertentu siapapun dia. Kalau kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam Ahlus Sunnah yang lainnya, kita dilarang untuk bertaklid, apalagi kepada ulama-ulama yang datang setelah mereka. Maka mereka senantiasa menjadikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai ghayah, sebagai tujuan. Di sini Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa fungsinya para ulama itu adalah sebagai perantara. Yang kita butuhkan
Tidak mungkin kita akan sampai kepada tujuan tanpa perantara ini, sedangkan tujuannya adalah memahami hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bedanya antara ittiba sama taklid. Kalau orang yang bertaklid, dia menjadikan ucapan ulama itu sebagai tujuan. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah cuma sebagai perantara. Adapun kalau ittiba, mereka menjadikan ucapan ulama itu sebagai perantara. Tujuannya adalah memahami hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Maka di sini dibedakan. Orang-orang yang ahlu taklid, mereka menggunakan Al-Quran kemudian dibawa kepada pemahaman ulama yang dikaguminya. Ini bentuknya bisa seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran dibawakan ke sana, atau jika ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah agama, misalnya mereka tidak mau membaca keterangan kecuali daripada ulama yang dikaguminya. Ini jelas merupakan taklid, karena menjadikan wala kepada orang tertentu dalam agama selain Rasulullah SAW, ini jelas merupakan taklid, bukan merupakan ittiba. Tetapi orang yang muttabi, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka siapapun yang mengucapkan ucapan tersebut, yang menjelaskan dalil tersebut, selama penjelasannya itu benar sesuai dengan apa yang terkandung dalam dalil tadi, maka diambilnya ucapan tersebut karena dalilnya, bukan karena manusianya semata-mata. Ini yang membedakan mereka dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Oleh karena itu, dalam masalah ini kita perlu hati-hati, karena ini merupakan ciri utama akidah Ahlussunnah. Terkadang, ya, seseorang yang belajar, dan ini merupakan tabiat manusia. Dan ingat, syaitan itu pandai memanfaatkan tabiat manusia. Orang yang belajar, secara tabiat seorang murid akan kagum terhadap gurunya. Ini mesti. Oleh karena itu, dalam berpendapat biasanya dia lebih cenderung mengikuti pendapat gurunya dibandingkan yang lain. Bukan karena pertimbangan dia sudah pelajari dalilnya, tapi karena kecenderungan perasaannya lebih cocok dengan gurunya. Dan ini terlihat di mana-mana. Orang yang belajar terhadap guru tertentu, maka cenderung pendapatnya lebih sering mirip dengan gurunya tersebut. Kalau disuruh mempelajari pendapat yang lain, kalaupun dibacanya ya sekedar dibaca dengan sebelah mata. Kata seorang penyair ainus suhti ainur ridha an kulli aibin kalilah. Namanya pandangan senang, ya, pandangan mata suka itu akan menutupi semua aib. Dan ini terjadi. Para ulama mengingatkannya bahwasanya ini terkadang perlu diingatkan oleh seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu termasuk hal yang dicela, ya, dicela, dan ini sering terjadi di kalangan kita. Yaitu kadang-kadang kita kagum sama seorang qari, ahli baca Al-Quran, sampai kita ikuti nada bacaannya. Ini terjadi karena kita senang bacaannya. Syekh Sudais misalnya, Syekh Suraim, kita senang, akhirnya kita ikuti nada bacaannya. Ini kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini termasuk bid'ah dalam bacaan Al-Quran kalau kita menyengaja. Ini termasuk bid'ah. Kenapa? Karena yang seperti ini tidak dibenarkan dan hanya terjadi pada penuntut ilmu yang lemah. Kalau dia kagum sama seseorang, harusnya kagum terhadap bacaannya yang benar atau kandungan dari Al-Quran yang didengarnya. Tapi karena kelemahannya dia, sehingga yang diikutinya justru nada-nada tertentu yang disampaikan oleh ahli baca Al-Quran tadi, pembaca Al-Quran tadi. Sementara para ulama salaf, mereka itu terbiasa membaca Al-Quran dengan nada alami yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, ini termasuk hal yang terkadang membawa seseorang. Oleh karena itu sangat perlu berhati-hati. Kalau kita mengaji kepada orang tertentu siapapun dia, maka perasaan tadi, ini kecenderungan tadi untuk selalu menguatkan pendapat guru kita, ini perlu ditinjau agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bertaklid. Kemudian ciri yang kedua atau manhaj yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihati fil aqidati wa sawa'un kanat hadhihi sunnatu as-sahihatu mutawatiratan am ahad. Ya, mereka selalu berdalil dengan sunnah yang sahih dalam permasalahan agama, baik sunnah tersebut mutawatir atau ahad. Jadi para ulama salaf dulunya tidak membedakan, ya, dalam masalah berhujjah, karena selama
hadis tersebut sahih penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang terpercaya, maka mereka menerimanya tanpa perlu memandang apakah itu sunnah yang mutawatir atau yang ahad. Karena pembagian seperti ini disebutkan dalam kitab-kitab mustalah hadis, tapi tidak berarti bahwasanya sunnah yang ahad misalnya itu kemudian ditolak atau tidak digunakan dalam masalah akidah misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang saya ringkas karena waktu, at-taslimu bima jaa bihil wahyu wa adamu raddihi bil aqli wa adamil khawdi fil umuril ghaibati allati la majala lil aqli fiha. Tunduk kepada keterangan yang disebutkan dalam wahyu dan tidak menolaknya dengan akal, serta tidak berlebihan berdalam-dalam dalam membahas perkara-perkara yang gaib yang tidak ada tempat bagi akal untuk memahami hal-hal tersebut, untuk membicarakan hal-hal tersebut. Ini diantara kelebihannya ahlu sunnah dalam masalah-masalah gaib yang berhubungan dengan masalah akidah. Mereka tidak melampaui batas. Ma'ruf ucapannya Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, ketika beliau mengatakan ucapannya Abu Amr ya, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, imam yang terkenal dari kalangan tabi'in. Waqif haitsu waqafa al-qaum fa innahum an ilmin waqafu wa ibasarin nafidhin kaffu. Berhentilah kalau para sahabat berhenti tidak membicarakannya, karena mereka itu tidak membicarakan masalah agama di atas ilmu, bukan karena kejahilan. Jadi mereka kalau berhenti itu memang sesuai dengan ilmu bahwa masalah-masalah ini tidak pantas dibicarakan. Oleh karena itu, tidak semua orang yang banyak bicara itu pintar. Terkadang dia banyak bicara karena ngawur. Tidak semua orang yang ribut kesana kemari membahas masalah agama itu terkesan sebagai orang yang pandai, karena banyak orang yang suka berteriak-teriak ternyata dia orang gila dan tidak paham agama sama sekali. Dan inilah yang perlu untuk difahami, bahwa banyak bicara tidak menunjukkan seseorang itu adalah orang yang berilmu. Yang keempat, adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Tidak berdalam-dalam dalam membahas ilmu kalam dan ilmu falsafah, karena ini merupakan racun yang merusak akidah, dan inilah yang menjadikan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka tidak pernah merasa mantap dalam akidah mereka, karena mereka berusaha memahaminya dengan cara yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, rafdu ta'wilil batil. Rafdu ta'wilil batil, menolak pentakwilan yang batil. Dan yang keenam, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Berusaha untuk menghimpun semua dalil, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah setiap membahas satu permasalahan dalam agama. Jadi tidak membahas hanya dari satu hadis, meninggalkan hadis yang lainnya, mengambil satu ayat kemudian mempertentangkannya dengan Al-Quran misalnya, dengan ayat yang lain atau dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan termasuk metode ahlu sunnah. Mereka berusaha untuk mengkompromikan ayat-ayat tersebut karena mereka meyakini itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ada pertentangan padanya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, maka mestinya mereka akan mendapati banyak perselisihan padanya. Nah, ini secara umum yang disebutkan dalam kitab ini tentang metode pemahaman ahlu sunnah secara umum dalam memahami permasalahan-permasalahan agama. Juga dibawakan di sini beberapa mumayyizat, ya, keistimewaan berpegang dengan manhaj salaf. Pertama, tabatu ahlihi alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli al-ahwa.
keteguhan orang-orang yang mengikuti manhaj ini di atas kebenaran, dan tidak mudahnya mereka berubah-ubah sebagaimana kebiasaannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi orang-orang yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah, karena akidah itu adalah sesuatu yang diterima dengan tenang, lapang oleh hati mereka, maka mereka akan selalu berpegang teguh dan tidak akan berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara keistimewaannya akidah yang sahih. Dia akan menjadikan pemiliknya itu selalu teguh di atas kebenaran dan tidak mudah berubah-ubah bagaimanapun gelombang fitnah yang datang, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan keimanan mereka. Ini contohnya adalah seperti keadaannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Raja Romawi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang keadaannya para sahabat setelah masuk Islam. Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi? Apakah ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian murtad meninggalkan agamanya setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Maka Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir mengatakan, "La, tidak ada sama sekali." Jadi tidak ada sahabat yang murtad, padahal cobaan dan ujian yang mereka rasakan benar-benar sangat berat. Tapi karena kekuatan akidah yang mereka miliki, semua itu mereka tidak menjadikan mereka kemudian meninggalkan agamanya. Disitulah kemudian Heraklius menjawab dengan ilmu yang didapatkannya dari kitab Injil yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Heraklius mengatakan, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub." Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati manusia. Ini iman yang sempurna demikian. Akidah yang benar, akidah yang sahih, jika telah masuk ke dalam hati manusia, maka selama-lamanya dia tidak akan berubah dan tidak akan berganti berpindah kepada pemahaman batil yang lainnya. Yang kedua, keistimewaan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ittifaqu ahlihi 'alal aqidati wa 'adamu ikhtilafihim ma ikhtilafi az-zaman wal makan. Mereka selalu bersepakat dalam masalah prinsip-prinsip agama, dan mereka tidak pernah berbeda meskipun waktu dan tempat mereka hidup berbeda. Ini bisa kita buktikan dari akidah para imam Ahlussunnah wal Jamaah yang besar, yang mereka tulis dari berbagai mazhab. Kita akan dapati mereka semua sepakat dalam masalah akidah, yang insya Allah ma'ruf. Antum ketahui akidah yang Imam Syafi'i yang ditulis oleh muridnya Al-Muzani yang berjudul Syarhus Sunnah, tipis ya, yang juga disyarah oleh para ulama. Antum baca, keterangannya sama dengan apa yang dimuat oleh para ulama yang lainnya. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dalam kitab beliau Ushulus Sunnah sama dengan apa yang diterangkan dalam Syarhus Sunnahnya Al-Muzani tadi. Kemudian yang ditulis dalam akidah At-Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi itu sama dalam masalah-masalah akidah, kecuali dalam masalah-masalah hal yang dinisbahkan itu adalah kesalahannya Imam Abu Hanifah yang kemudian dikritik oleh para ulama, yang kemudian terjadi perbedaan pendapat apakah ini kesalahan dalam masalah lafaz saja atau memang berbeda. Yang jelas mayoritas dalam permasalahan akidah mereka sepakat. Kalaupun ada yang menyelisih, maka itu ditolak dan dibantah oleh para ulama. Itu pun sangat-sangat sedikit sekali. Kemudian yang ditulis dalam akidah Imam Malik bin Anas, yaitu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, juga mirip dengan apa yang dibawakan oleh para ulama lainnya dalam kitab-kitab akidah tersebut. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya memang sumbernya itu adalah satu. Sumbernya adalah satu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya para ulama dulu ketika belajar agama, memang mereka selalu mendahulukan untuk belajar akidah terlebih dahulu. Jadi mereka tidak akan mengambil ilmu yang lainnya, ilmu hadis atau ilmu yang lainnya, sebelum mereka mengenal siapa orang ini dan bagaimana akidahnya. Imam Bukhari dalam ucapannya yang terkenal mengatakan, "Katabtu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith, kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amalun wa yazid wa yanqus." Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semua mereka adalah ahlul hadis dan semua mereka punya pendapat yang sama dalam masalah akidah. Mereka mengatakan apa ini iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini menunjukkan
bahwasanya para ulama dulunya sepakat dalam masalah akidah, dan memang mereka mewariskan kepada murid-muridnya untuk kalau belajar itu bertanya tentang akidah seseorang, agar nantinya mereka tidak menyimpang dalam masalah akidah yang merupakan syarat untuk selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hum a'lamun nasi bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihi wa saqimiha. Lidzalika fahum ashaddun nasi hubban lisunnati wa ahrasuhum 'ala ittibaiha wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Mereka adalah orang yang paling paham dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan dan perbuatan beliau. Jadi mereka yang paling paham tentang sunnah, ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang paling paham tentang membedakan sunnah yang sahih dan yang dhaif, yang lemah. Maka mereka lah orang yang paling besar kecintaannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling semangat mengikutinya, dan paling kuat mencintai orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa mengatakan, fa innahu mata kana Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi wa a'lamahum bil haqa'iqi wa aqwamahum qawlan wa halan, lazima ay yakuna a'laman nasi bihi a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalika wa ay yakuna a'dhamuhum muwafaqatan lahu wa iqtida'an bihi afdalul khalq. Sesungguhnya ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna keimanannya, dan yang paling paham tentang hakikat agama ini, dan yang paling lurus ucapan dan keadaannya, ini menunjukkan konsekuensinya orang yang paling paham tentang petunjuk beliau adalah orang yang paling semangat dalam mengikuti dan mengambil teladan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus menunjukkan bahwa mereka inilah orang-orang yang paling utama di kalangan manusia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling pantas untuk paling paham tentang sunnah dan paling mulia di kalangan manusia, karena mereka lah orang yang paling paham tentang petunjuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, yaitu Nabi-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, keistimewaan lainnya, saya ringkas ya. I'tiqaduhum anna tariqat as-salafi as-salih hiyal aslamu wal a'lamu wal ahkam. Mereka yang meyakini bahwasanya pemahaman ahlu sunnah, pemahaman salafus saleh adalah pemahaman yang paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling kokoh. Jadi hum a'lam wa aslam wa ahkam. Karena sebagian orang beranggapan akidah ahlu sunnah wal jamaah itu cuma lebih selamat. Adapun yang dalam masalah ilmiah, katanya mereka mengatakan akidahnya orang-orang belakangan lebih sesuai dengan ilmu dan lebih kokoh. Ini jelas keliru. Ini menyimpang. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka sebagai sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang setelah mereka dan orang-orang yang setelah mereka. Di sini kata Ibnu Qayyim, Allah menyebutkan kebaikan mereka itu dalam bentuk mutlak. Biasanya kata-kata khair itu setelah itu disebutkan tamyiznya. Misalnya khairun nasi ibadatan. Orang yang paling, manusia yang paling baik dalam masalah ibadah adalah golongan manusia demikian atau kelompok ini misalnya. Ini disebutkan tamyiznya. Tapi Nabi SAW dalam hadis tadi tidak menyebutkan kebaikannya dalam bentuk tertentu, tapi disebutkan secara mutlak. Ini menunjukkan bahwa kebaikan mereka itu mencakup semua masalah agama. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, maka semua kebaikan ada pada pemahaman salaf. Maka metode pemahaman mereka adalah yang paling selamat, paling sesuai dengan ilmu, dan paling ahkam. Juga keistimewaan mereka adalah hirsuhum ala nashril aqidati sahihati wad dinil qawim wa ta'limin nasi wa nusrihim wa raddi 'alal mukhalifin wal mubtadi'in. Semangat mereka dalam menyebarkan akidah sahihah
agama yang benar, mengajarkan manusia dan menasihati mereka kepada pemahaman yang benar, serta membantah orang-orang yang menyelisihi akidah yang benar, tapi tentu saja dengan cara yang benar, membantah dengan cara yang lemah lembut. Yang terakhir, wasatiyatuhum bainal firaq, mereka adalah orang yang di tengah-tengah, ya, tidak bersikap berlebih-lebihan dan juga tidak bersikap kurang dalam masalah-masalah misalnya dalam masalah asma wa sifat, mereka wasat, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tanpa mereka menyerupakannya dengan makhluk, juga tanpa mereka menyelewengkan artinya dari makna yang sebenarnya. Dalam masa yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah, mereka di tengah-tengah, mereka menasihati pemerintah jika berbuat salah, tapi dengan cara lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, dan mereka menentang orang-orang yang mencela pemerintah dan berontak kepada pemerintah. Beda sama orang-orang Khawarij yang menentang pemerintah, dan juga beda sama orang-orang yang tidak pernah menasihati sama sekali. Dalam masalah yang berhubungan dengan nas-nas yang berisi ancaman, juga dalam semua masalah. Oleh karena itu inilah akidah Ahlussunnah yang teristimewakan dengan sikap wasat, ya. Maka dengan berpegang dengan akidah seperti ini, seseorang muslim akan selamat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Insyaallah pada pertemuan besok, ya, habis asar juga kita akan bahas mengenai beberapa syubhat, ya, atau kerancuan-kerancuan yang dilontarkan kepada dakwah salafiyah, yang insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita berusaha menjawabnya untuk menjadikan kita yakin bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar, yang benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dipahami dan diamalkan dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat. Saya cukupkan, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan, apakah istilah salafiyah beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya sama artinya, digunakan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Istilah salafiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman tentu saja tidak semua orang yang mengatakan bahwa dia salafi kemudian dia memahami dan mengamalkan hal tersebut dengan benar. Tapi kalau istilah tersebut benar, diperbolehkan untuk digunakan, dan seseorang boleh menisbahkan diri dengannya, seperti yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Mereka membolehkannya meskipun tidak semua orang yang mengaku sebagai pemahaman salaf juga menjalankannya dengan baik. Nah, dan kenapa ada orang yang lebih suka memakai istilah Ahlussunnah daripada istilah salafi? Karena alasannya salafi itu sudah terkenal keras, adapun Ahlussunnah banyak golongan yang menerima. Iya, kalau ada yang menisbahkan dirinya kepada salafi kemudian dia menampakkan kekerasan, maka kita katakan ini bukan pemahaman salafi, tidak seperti itu. Pemahaman salafi atau pemahaman dakwah salafiyah yang membawanya adalah Nabi SAW, yang beliau adalah orang yang terkenal sangat lemah lembut dalam berdakwah. Maka kalau ada orang yang menisbahkan diri kepada kebukan das dan terima kata ini yang maka bertoleransi dengan pendapat-pendapat yang marju selama ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, padahal di sana ada timbangan ketiga, yaitu pengamalan salaf, sebagaimana banyak kelompok-kelompok yang juga berdalil dengan kitab dan sunnah. Masalahnya kita tidak boleh bertoleransi, dalam artian kalau kita yakin itu lemah, kita katakan salah. Cuman masalahnya karena pendapat tersebut masih ada kemungkinan dia lebih kuat, atau orang lain yang selain kita mungkin dia meyakini itu lebih kuat karena sama-sama ada dalilnya. Ini yang jadi masalah. Inilah sebabnya kita tidak bersikap keras selama pendapat tersebut bersumber dari para ulama Ahlussunnah dengan dalil. Kita tidak boleh mengerasi karena bisa jadi orang lain meyakini itu lebih kuat. Sekarang kan kita mengatakan ini rajih, ini dengan pendapat kita, dengan apa yang kita ketahui. Bisa jadi orang lain tidak menganggap demikian. Maka selama pendapat tersebut masih berada dalam lingkup pendapatnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mengatakan orang yang berpendapat seperti ini misalnya sesat. Kalau kita mengatakan ini salah, ini keliru, ini tidak sesuai dengan benar, silakan katakan demikian. Tapi kalau bersikap keras mengatakan orang yang berpendapat seperti ini keluar dari Ahlussunnah dan yang lainnya, ini yang jadi masalah. Nah, jadi kita tidak bertoleransi dalam artian pendapat-pendapat yang seperti ini, dan juga perlu kita bedakan, nanti ada khilaf yang bisa yuktabar, ya, karena ada dalilnya, maka bisa kita perhitungkan seperti tadi. Adapun ada khilaf yang memang tidak ada dalilnya sama sekali, maka ini
khilaf yang seharusnya kita tidak boleh bertoleransi padanya. Benarkah ada fatwa Syekh Fauzan yang melarang untuk berintisab dengan julukan salafi atau athari dengan alasan akan terjatuh pada asabiyah? Kata para ulama, kalau kita tidak mengatakan salafi, sama dengan kita tidak berani menisbahkan diri kepada ahlus sunnah. Yang saya ketahui dari beberapa ulama yang melarang hal ini, ya seperti tadi. Ketika mereka mengetahui ada orang-orang tertentu yang menisbahkan diri kepada manhaj tadi, mengatakan dirinya salafi, kemudian salah dalam membawakan manhaj tersebut, ini yang dilarang. Atau mengesankan bahwa itu adalah kelompok tersendiri, ini yang dilarang oleh para ulama. Karena sudah kita ketahui, tidak boleh kita memecah belah kaum muslimin, menisbahkan diri kepada kelompok tertentu yang ma'ruf ucapan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan ya. Tidak ada aib ya, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wa intasaba ilaihi, menisbahkan diri kepadanya, wa i'taza ilaihi, menggolongkan diri dengannya. Jadi mengatakan diri sebagai salafi, tidak ada aib kata beliau. Bahkan wajib untuk menerima penisbatan tersebut dengan kesepakatan para ulama, kata Ibnu Taimiyah. Karena pemahaman salaf tidak ada padanya kecuali kebenaran. Jadi menisbahkan diri kepadanya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang jadi masalah tadi, kalau kemudian penisbatan tersebut dibawa kepada pemahaman yang tidak benar atau mengesankan bahwa inilah yang benar, ternyata yang dibawanya adalah hal yang keliru atau membawa kepada pengertian asabiyah atau kelompok tertentu misalnya. Nah, apa beda antara salafiyah dan hizbiyah? Alhamdulillah, salafiyah adalah bersumber dari keterangan para ulama ahlu sunnah tentang penamaannya, sedangkan hizbiyah adalah nisbah kepada hizb yang menunjukkan hizb hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Apakah itu Sururi dan Haddadi? Nah, ini juga kelompok yang muncul belakangan ini. Kelompok Sururi dan Haddadi adalah dua kelompok yang saling bertentangan, dan ini selalu ya, yang namanya bid'ah selalu baina tarafain naqid ya, dua kubu yang saling berseteru. Kalau Sururi itu terlalu lunak dalam menyikapi kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah sampai ikut terjerumus dan memuji-muji tokoh-tokoh mereka dan larut mengikuti perbuatan-perbuatan bid'ah, sedangkan Haddadi kelebihan. Mereka mudah mencap orang sebagai ahlul bid'ah, terlalu keras tanpa mempertimbangkan kesalahan orang tersebut, apakah dia itu orangnya asalnya masih ahlu sunnah atau bukan, dan mudah mencap seseorang yang berbuat bid'ah lantas dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Jadi Haddadi ini seperti takfiri, cuma kalau dia dalam masalah membid'ahkan, kalau takfiri dalam masalah mengkafirkan ya. Jadi kesalahan dalam memahami nas-nas yang bersifat ancaman gitu ya. Apakah dibenarkan bagi seorang dalam memahami tauhid dan akidah mengikut pada fatwa-fatwa Syekh bin Baz, tapi dalam urusan dakwah dan fikul waqi' merujuk pada pendapat Sayyid Qutb dan Salman Al-Auda? Jelas tidak dibenarkan. Kalau kita mengatakan hanya mengambil fatwa Syekh bin Baz dalam masalah akidah, dalam masalah waqi' kepada orang-orang tersebut, kita katakan berarti Syekh bin Baz bukan ulama, karena dia cuma paham masalah akidah, tidak paham realita. Ini jelas merupakan celaan terhadap para ulama. Orang-orang seperti ini bukan ulama. Anda dengar dari para masyayikh tidak mengatakan bahwa Sayyid Qutb kemudian Salman Al-Auda adalah ulama. Mereka bukan ulama. Mereka adalah orang yang kebetulan pandai berceramah dan suka membuat yang aneh-aneh sehingga terkenal. Yang seperti mereka di Saudi banyak. Di Saudi banyak, tapi karena mereka suka berbuat aneh-aneh, maka orang mengatakan khalif itu orang. Berbuat anehlah supaya kamu dikenal. Kalau orang selalu tampil beda, maka dia akan terkenal. Jadi dalam semua masalah agama sudah kita bahas tadi. Semua kebenaran ada pada manhaj salaf. Masalah orangnya, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kita mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Tapi masalah menjadikan mereka sebagai rujukan ini yang menjadi masalah. Adapun Sayyid Qutb sendiri, kata para ulama, dia bukan orang alim, dia cuma orang ahli bahasa. Terbukti dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pemahaman usul agama banyak penyimpangannya, maka orang seperti ini tidak pantas dijadikan sebagai rujukan, apalagi dijadikan sebagai sandaran. Ahlus sunnah itu harus saling mengenal, sehingga bila ada orang yang ia kurang kenal, ia meragukan kesunahannya. Bagaimana caranya harus saling mengenal? Berarti kita harus keliling dunia setiap saat. Karena berapa banyak nanti ahlus sunnah yang baru lagi, kita harus kenalan lagi sama dia. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Yang benar, ahlus sunnah itu harus saling mencintai, bahkan kepada kaum muslimin. Karena kita mencintai orang muslim sesuai dengan kadar keimanannya.
Apalagi kalau dia ahlu sunnah, kita harus mencintainya. Tapi tidak harus kita kenal dia, namanya, kemudian siapa, kemudian tinggal di mana, tidak mesti seperti itu. Ini orang yang seperti ini saya kira dia sendiri tidak mengamalkannya, kecuali orang yang selalu keliling dunia, sedangkan pilot pesawat saja mungkin tidak bisa melakukannya. Ya. Kabar dari orang majhul tidak diterima, sehingga bila ada yang berbicara atau memberi kabar dan tidak dikenalnya, dia meragukan beritanya. Betul, orang majhul tidak dikenal, ya jelas tidak diketahui karena tidak kita kenal dia. Tapi tidak berarti kita tolak orang yang majhul. Kalau menyampaikan berita, kita harus teliti, karena orang ini tidak kita ketahui apakah dia bohong atau tidak. Ini dibenarkan. Cuman pengertian majhul ini kadang-kadang perlu kita teliti. Majhul menurut siapa? Kadang-kadang orang mengatakan majhul, yaitu bukan kelompoknya atau bukan orang yang dikenalnya. Nah, orang ini sendiri menurut kita juga majhul, tidak dikenal dia. Kalau kita mau jadikan ukurannya adalah pertimbangannya yang kita kenal. Karena yang kita kenal adalah cuma orang-orang yang dalam lingkungan kita. Nanti orang-orang seperti ini akan mengatakan yang namanya orang yang dikenal itu adalah orang yang dalam keluarganya saja, sedangkan selain keluarganya semuanya majhul. Seorang yang mengaku ahlu sunnah diragukan kesunahannya jika ia sering mengunjungi suatu hizib walaupun untuk berdakwah di hizib tersebut. Nah, ini perlu ditinjau. Perlu ditinjau, tidak mesti harus demikian. Karena orang yang mengatakan seperti ini, dia juga mesti akan melakukan hal yang sama. Minimal kalau dia datang ke masjid, di situ juga ada kelompok tertentu. Apakah dikatakan dia juga sebagai ahlul bidah karena hal tersebut? Ini perlu ditinjau. Ada nanti dia mengunjungi hizib tertentu, kemudian hanya sekedar untuk datang di sana, tidak mengingkari, tidak menasihati, bergabung, kemudian menampakkan loyal kepada mereka. Ini jelas bermasalah. Tapi kalau tujuannya menasihati, itu pun perlu dilihat hizib yang dikatakan tadi, untuk menasihati, untuk memberikan kebaikan selama dia melihat maslahatnya ada dan seterusnya. Ini pertimbangan yang perlu diperinci, tidak bisa menghukumi dengan hukum yang mujmal seperti ini. Dan kaidah-kaidah yang disebutkan di sini perlu ditinjau siapa yang mengucapkannya, bagaimana pemahamannya, karena tidak semua orang yang berkata itu diterima ucapannya, dan tidak semua orang yang menisbahkan diri kepada ahlu sunnah itu diterima sebagai ahlu sunnah. Ya, mungkin cukup ya, sudah malam. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnah yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.